Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita masih dengan tema yang sama, yakni meneladani sifat Rasulullah SAW. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih Pak. Kami mungkin sebagai orang tua, nah di antara anak-anak itu Pak, ada satu yang keluar dari akidah kita sebagai Nasrani misalnya kan. Iya. Nah di situ, nah kita sebagai orang tua, saya dengar di situ, saya dengar Pak, ini Pak Ustadz, katanya kita sebagai orang tua, kalau kita sudah meninggal, terus kita akan masuk surga. Tapi kalau ada anak yang keluar dari akidah agama Islam, misalnya ke Nasrani, kita katanya tidak jadi Pak Ustadz. Pending. Untuk dipending katanya. Nah di sini ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah benar yang hal-hal yang seperti itu? Saya rasa mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, boleh dijawab. Jadi anak itu kalau terlahir fitrah, kullu mauludin yuladul fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan kondisinya suci, bersih fitrah. Tinggal nanti adakah pengaruh orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau memang orang tua menjadikan Majusi, Yahudi, Nasrani, berarti orang tua yang bertanggung jawab, dia diminta pertanggungjawaban. Tapi ketika dalam perjalanan anak sudah akil baligh, seorang yang akil, seorang yang baligh, dia mumayyiz, sudah bisa membedakan mana jus melon dan mama lemon. Tahu? Mama lemon, jus melon. Tahu kan? Kalau sudah bisa membedakan berarti dia anunya akil, akalnya jalan, baligh lah sampai umur. Nah, dia akan bertanggung jawab dengan dirinya. Orang tua punya berkewajiban sampai menghantarkan anak ke gerbang jenjang pernikahan. Kalau dia sudah menikah, ya, dia sudah mencari nafkah, punya maisha keluarganya sendiri, orang tua tidak lagi mendapatkan beban sebagaimana dia belum menikah. Orang tuanya punya kewajiban mengingatkan, mengarahkan. Urusannya nak ngatur duitnya sendiri, cak mano dapur, kasur, sumurnya nak maju atau mundur, balik ke nyo itulah. Tidak bisa, apalagi makanya kemudian tidak boleh seorang orang tua masuk kepada ranah private anak. Sehingga adalah nanti mertua adalah maut, atau menantu jadi maut. Bukan hanya ipar jadi maut, karena terlalu jauh masuk. Atau bahkan anak tidak bisa jadi bahagia karena recokan mertua, dan seterusnya. Nah kan berarti tidak sepenuhnya kita bertanggung jawab lagi. Apalagi ketika memang qadarullah dia mendapatkan jalan sendiri. Yang penting kita bermohon, ya Allah, saya berlindung terhadap murkamu, siksamu, azabmu, bahwa aku selaku orang tua telah mengingatkan, telah berupaya menyadarkan, ternyata dia sendiri milih jalan. Jangankan kita, Nabi Nuh punya Kan'an, anaknya tidak ikut barisan. Lalu apakah Nabi Nuh kemudian tidak masuk surga gara-gara anaknya? Oh, dia mau sendiri, aku akan naik ke gunung, Bapak, biarlah, tidak akan tenggelam aku. Ya, berapa nih tinggi gunung? Allah yang menjadikan bencana ini, selesai si Kan'an. Apalagi anak kita, Nabi Muhammad ngomong ke Allah, ya Rabb, aku sebagai kekasihmu, aku sebagai jaminannya, aku jadi garansi, tolong dong kasih hidayah pamanku Abu Thalib. Enggak, kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Hidayah ini milik aku, bukan punya kamu. Aku yang kasih hidayah. Kalau aku tidak mau kasih, mau apa? Biar Allah jadi berikan pelajaran. Ternyata ada loh paman Nabi tidak dapat hidayah. Berarti Nabi pun tidak punya kuasa untuk berikan hidayah, karena hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir nggak akan juga kita
di-delay masuk surga. Tidak, ibu-ibu. Masya Allah tidak. Kalau dia bertanggung jawab sini, kecuali memang kita tidak pernah peduli, kita CCDTB, caca tidak tahu baik, misalkan, seralah kau nak. Sudah mengingatkan ke jalan yang benar ya. Itu Bu ya. Udah jelas Bu? Alam bisawab. Iya, Pak Ustadz, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi terakhir Pak Ustadz, sesi kesimpulan. Ya, jadi sudah ada tadi sidik, ada amanah, ada tabligh. Tabligh itu ya komunikatif, menyampaikan. Katakan yang benar sekalipun pahit. Karena banyak orang lebih suka mendengar kebohongan yang manis daripada kebenaran yang pahit. Dikicu-kicu enggak, manis niat, padahal ngicu kalau. Dikasih pahit enggak mau, padahal itu benar. Jadi Nabi itu baligh, seorang yang tabligh, yang menyampaikan apa adanya, benar-benar, salah-salah, halal-halal, haram-haram. Yang terakhir fatona, cerdas. Ya, kita sebagai umat Nabi, sebagai umat Islam, sebagai makhluk harus menggunakan akal ini. Karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik kalau kita nggak punya pengetahuan. Ya sholat itu ada aturan, ada bacaannya. Kalau kita pidal, tidak medal, jabal, bigal, tidak mau belajar, gimana mau sholat dengan benar? Coba kau baca Al-Fatihah, salah-salah. Suruh apa Allah Akbar, nggak ngerti, ya gimana mau bisa ibadah dengan baik? Jadi cerdas itu kita mau belajar. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Agar cerdas ya butuh belajar. Dengan bisa belajar ya kita membaca. Membaca harus dilatih. Makanya yang nilai 4 itu sebisa mungkin kita turunkan kepada diri kita, kehidupan kita, insya Allah lah. Jadi kita memang mengupayakan nilai-nilai keterangan Nabi itu ada pada dalam kehidupan kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah akan semakin banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir dan sudah bertanya tadi Bu. Iya, mungkin bisa jadi ilmu baru untuk kita semua Bu ya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, 1 jam sudah Mutiara Kolbu menemani kita pada sore hari ini. Dari tema kita pada sore hari ini yaitu meneladani sifat Rasulullah SAW. Walau kita sebagai manusia tidak bisa menempati atau tidak bisa benar-benar menjadi seperti Nabi Rasulullah SAW yang sempurna, setidaknya kita mencoba untuk menjadi orang baik yang meneladani sifat-sifat Nabi dan menerapkannya dalam kehidupan kita agar kehidupan kita juga menjadi lebih baik. Akhirnya saya Melintero Asmara bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.